Tuhan kita Yesus, semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-39. Demikian kesaksian firman Tuhan. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Tidak dapat kita prediksi. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, di suatu ketika di sebuah negara yang tidak menyukai adanya perkembangan kekristenan, dan hampir setiap hari diadakan sweeping kepada orang-orang Kristen yang sedang melakukan persekutuan. Yang paling gencarnya ketika persekutuan di hari Minggu dan di pertengahan Minggu, Rabu atau Kamis, di mana ada ibadah yang dilakukan setiap orang percaya. Dan ketika pergantian pemimpin yang melakukan sweeping ini, dan kedapatanlah di sebuah tempat ada persekutuan orang Kristen, dan ketika mereka sedang bersekutu langsung dikepung dan disuruh keluar semua yang berada di ruangan tersebut. Kurang lebih puluhan orang ada mengikuti ibadah pada saat itu, dan pemimpin tersebut berkata, siapa yang menyangkal iman kekristennya, pindah ke sini, yang setia pindah ke sini. Dan ada beberapa orang yang harus menyangkal imannya, menghina Yesus yang dia percayai sebelumnya. Sementara sebagian lain dibuat di suatu tempat, dan yang beberapa orang ini yang mau menyangkal ini, mereka kira seperti pemimpin sebelumnya yang membunuh orang-orang yang setia tersebut. Sebaliknya pemimpin yang baru ini, dia langsung menyuruh prajuritnya untuk menembak mati mereka dengan alasan, kepada Tuhanmu saja engkau mau berkhianat, apalagi kepada negara atau kepada kami manusia ini, tembak mereka. Lalu mereka semua ditembak, beberapa orang tersebut. Sementara yang setia itu dipekerjakan secara paksa, dan mereka masih hidup, bisa tetap memegang iman kepercayaan mereka kepada Tuhan. Kadang-kadang berbeda dari apa yang kita pikirkan. Beberapa orang yang menyatakan ketika pemimpin sebelumnya menyelamatkan orang yang menyangkal dan membunuh orang yang setia, sebaliknya pada saat ini ketika terjadi pergantian pemimpin, malah mereka yang harus mati kena bunuh. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, orang yang gencar-gencar mempertahankan nyawanya justru kehilangan nyawanya. Sebaliknya ketika orang yang seolah-olah akan kehilangan nyawanya karena menjadi pengikut Yesus, mereka berhasil memperoleh keselamatan. Tidak hanya di dunia ini, tetapi di kehidupan yang akan datang, Yesus akan memberikan keselamatan bagi mereka. Yesus akan memberikan mahkota kemenangan kepada mereka. Yesus akan memperhitungkan apa yang menjadi iman kepercayaannya, kesetiaannya ketika hidup di dunia ini. Seperti kasus tadi, bagaimana orang-orang yang menyangkal tersebut, mereka berpikir ketika mereka mau menyangkal, nyawa mereka akan selamat. Sebaliknya yang setia itu akan mati. Tetapi cara Allah kita tidak bisa memprediksi. Hidup seseorang kita tidak bisa memprediksi. Kemarin sehat, tiba-tiba sekarang sudah tidak ada lagi. Kemarin sakit-sakitan, tetapi sampai hari ini masih sakit-sakitan dan dia masih hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi kehidupan ini. Nyawa kita, hidup kita, semua ada di tangan Tuhan. Jikalau dia berkehendak, apa boleh buat? Kita harus pergi. Tetapi jikalau dia masih berkenan, mengizinkan kita, memberi kesempatan kepada kita untuk melanjutkan hidup ini, untuk berlaku seturut dengan kehendaknya, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, untuk berlaku sebagai orang percaya yang setia mengikut Yesus. Mari kita
kita tetap setia mengikut Dia. Tidak ada yang bisa kita prediksi dalam hidup ini, karena semuanya itu sesuai dengan kehendak Allah. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.